Bungkam nyinyiran rival dengan cara paling elegan, bosku. Di saat para pesaing sibuk mencari alasan dan menyebut kemenangannya hanya keberuntungan, Veda Ega Pratama justru memilih menghilang dan melakukan latihan fisik ekstrim yang bikin bulu kuduk merinding. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah mentalitas baja sang singa muda Indonesia pasca drama di Jerez. Sementara pembalap Malaysia Hakim Danish mungkin masih sibuk dengan pernyataannya yang kontroversial, Veda justru sedang menyiksa fisiknya di bawah terik matahari Spanyol demi satu tujuan, melumat semua rival di seri Prancis nanti. Gimana porsi latihan gila Veda yang kabarnya bikin para pelatih Eropa geleng-geleng kepala? Siapkan semangat kalian, karena singa yang diam bukan berarti takut, tapi sedang mengasah taring untuk mangsa berikutnya. Gaspol! Pasca balapan Jerez, pedok Moto3 sempat panas dengan pernyataan Hakim Danish yang menyebut hasil P6 Veda hanyalah faktor keberuntungan. Namun, alih-alih membalas lewat media sosial atau pernyataan yang emosional, Veda Ega Pratama menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di usianya yang masih 17 tahun. Veda memilih untuk bungkam 1000 bahasa dan sama sekali tidak meladeni saywar murah tersebut. Ia sadar bahwa di level kejuaraan dunia, jawaban terbaik atas sebuah kritikan dan nyinyiran bukanlah kata-kata, melainkan hasil di garis finish. Mentalitas Wonosari Style ini membuktikan bahwa Veda memiliki fokus yang sangat jernih. Ia tidak membiarkan kebisingan dari luar merusak konsentrasinya. Bagi Veda, biarlah rivalnya sibuk bicara, sementara ia sibuk memastikan bahwa di balapan berikutnya, jarak antara dirinya dan rival tersebut akan semakin jauh tak terkejar. Latihan fisik ekstrim, menyiksa diri demi keunggulan. Hanya berselang 2 hari setelah balapan melelahkan di Jerez, Veda dikabarkan sudah kembali ke menu latihan fisik yang sangat ekstrim di Spanyol. Ia tidak mengambil jatah libun panjang seperti pembalap lainnya. Veda justru menambah porsi latihan kekuatan otot inti dan ketahanan kardio di bawah pengawasan ketat pelatih fisik profesional. Porsi latihan yang ia jalani kabarnya sangat berat, mulai dari bersepeda puluhan kilometer mendaki perbukitan, hingga latihan flat track yang menguras tenaga. Veda sedang membangun tubuhnya agar menjadi mesin yang tidak bisa lelah saat harus melakukan pengereman keras di sirkuit Le Mans nanti. Latihan fisik ekstrim ini adalah bentuk investasi nyata Veda untuk memastikan bahwa saat pembalap lain mulai kelelahan di lap-lap akhir, ia tetap segar dan mampu melakukan serangan mematikan tanpa ada penurunan fokus sedikit pun. Sindiran untuk Hakim Danish. Apa kabar persiapan rival? Di saat Veda Ega sedang mandi keringat di tempat latihan, publik mulai bertanya-tanya, apa kabar dengan persiapan Hakim Danish? Farhan Fact menyoroti perbedaan kontras antara dua talenta Asia ini. Jika Veda lebih memilih fokus pada peningkatan kapasitas dirinya, Hakim nampaknya harus mulai waspada bahwa kata-katanya di media justru menjadi bumerang yang memotivasi Veda lebih kuat lagi. Menarik untuk melihat apakah Hakim Danish juga meningkatkan porsi latihannya se-ekstrim Veda atau justru terjebak dalam rasa tidak terimanya atas kekalahan di Jerez kemarin. Dalam dunia balap profesional, pembalap yang terlalu banyak bicara biasanya sedang menutupi rasa takutnya atas perkembangan. Veda telah memberikan standar baru bahwa untuk menjadi yang terbaik, Anda harus berlatih saat rival Anda sedang berbicara atau beristirahat. Latihan flat track mengasah insting di atas tanah. Selain fisik, Veda juga terpantau melakukan latihan flat track atau balap di atas lintasan tanah yang sangat licin. Latihan ini adalah rahasia para pembalap hebat seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi untuk mengasah kontrol motor saat ban kehilangan traksi atau sliding. Dengan latihan ini, Veda ingin memastikan bahwa instingnya dalam mengendalikan motor Honda NSF 250 RW miliknya tetap tajam meski dalam kondisi lintasan paling buruk sekalipun. Di lintasan tanah, Veda dipaksa untuk terus-menerus menyeimbangkan motor yang terus bergoyang, sebuah simulasi yang sangat berguna untuk menghadapi situasi balap Moto3 yang sangat kaos. Kegilaan Veda dalam berlatih di atas tanah menunjukkan bahwa ia ingin memiliki kontrol total atas motornya, sebuah skill yang tidak bisa didapatkan hanya dengan beradu argumen di ruang pers atau media sosial. Diet ketat dan disiplin tinggi, gaya hidup sang juara. Bukan hanya soal latihan fisik,
Veda juga menerapkan disiplin tinggi dalam hal pola makan atau diet ketat selama berada di Eropa. Ia menjaga berat badannya agar tetap ideal, namun tetap memiliki massa otot yang kuat untuk mengendalikan motor Moto3 yang sangat agresif. Kedisiplinan Veda dalam hal nutrisi menunjukkan betapa seriusnya ia memandang karir balapnya di level dunia. Ia tidak membiarkan satu detil kecil pun terlewatkan yang bisa menghambat performanya. Sementara pembalap lain mungkin masih menikmati hidangan lezat di Spanyol, Veda tetap setia pada menu makanan sehat yang sudah diatur oleh tim ahli gizi. Fokus total ini adalah bentuk dedikasi yang akan membedakan antara pembalap yang hanya numpang lewat dan pembalap yang akan menjadi legenda di masa depan. Veda sedang membentuk dirinya menjadi atlet yang sempurna secara fisik dan mental. Mengabaikan noise media sosial, fokus ke Le Mans. Media sosial seringkali menjadi racun bagi konsentrasi atlet, namun Veda menunjukkan bahwa ia sangat cerdik dalam mengelola hal ini. Ia nampak sengaja mengabaikan segala noise atau kebisingan di media sosial, termasuk perdebatan panas antara fans Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh pernyataan Hakim Danis. Veda tetap rendah hati dan tidak pernah sekalipun menyindir balik rivalnya secara terbuka. Fokusnya saat ini hanya satu, menaklukkan sirkuit Le Mans di Prancis. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari video rekaman balapan tahun-tahun sebelumnya dan berdiskusi intensif dengan mekanik Honda Team Asia. Veda tahu bahwa cara terbaik untuk membungkam semua keraguan adalah dengan kembali berdiri di atas podium. Strategi diam itu emas ini benar-benar bikin rivalnya merasa diabaikan dan semakin kena mental. Pesan menohok dari pedok, juara tidak lahir dari alasan. Ada pesan menohok yang berhembus dari lingkungan dekat Veda Ega di pedok. Juara tidak lahir dari sebuah alasan, tapi lahir dari keringat yang bercucuran di tempat latihan. Kalimat ini seolah ditujukan kepada siapa saja yang masih meragukan kemampuan Veda dan menganggap hasil kerjanya hanya faktor keberuntungan. Tim Honda Team Asia sangat bangga melihat etos kerja Veda yang tidak pernah mengeluh meski porsi latihannya terus ditambah. Mereka melihat Veda bukan lagi sebagai seorang rookie yang manja, melainkan sebagai seorang petarung yang haus akan kemenangan. Tekad Veda untuk terus memperbaiki diri meski sudah mencetak hasil impresif di Jerez adalah sinyal bahaya bagi seluruh grid Moto3. Jika pembalap tercepat saja masih berlatih sekeras itu, maka rivalnya harus berlatih 10 kali lebih keras hanya untuk sekadar bisa menempel di belakangnya. Mengasah skill late braking di lintasan latihan karting. Veda juga sering terlihat berlatih menggunakan motor kecil di lintasan karting untuk mempertajam skill late braking miliknya. Latihan di sirkuit pendek dan sempit ini memaksa Veda untuk melakukan pengereman sedalam mungkin dan segera mengubah arah motor dengan sangat cepat. Ini adalah simulasi yang sangat akurat untuk menghadapi sektor teknis di Le Mans yang terkenal menuntut kelincahan motor. Di lintasan karting, Veda terus menguji batas limit pengereman ban depannya, mencari titik di mana ia bisa menyalip lawan tanpa harus kehilangan kecepatan keluar tikungan. Kegigihannya mengulang-ulang manuver yang sama sampai ribuan kali adalah bukti bahwa kecepatan Veda bukan hadiah dari langit, melainkan hasil dari repetisi yang membosankan namun sangat krusial bagi kesuksesan di hari balapan nanti. Solidaritas tim, dukungan penuh untuk sang singa muda. Melihat kegilaan Veda dalam berlatih, seluruh kru mekanik Honda Team Asia pun merasa semakin termotivasi untuk memberikan motor terbaik bagi Veda. Solidaritas di dalam tim semakin kuat karena mereka melihat sang pembalap memberikan komitmen 100% di luar lintasan. Tidak ada alasan bagi tim untuk tidak bekerja keras jika pembalapnya sendiri rela menyiksa diri demi sebuah kemenangan. Hubungan harmonis antara Veda dan timnya ini menjadi modal yang sangat kuat untuk menghadapi seri Prancis. Mereka kini bergerak sebagai satu kesatuan yang solid untuk membuktikan kepada dunia bahwa talenta Indonesia adalah nyata dan bukan sekedar sensasi. Veda telah berhasil menyatukan energi timnya melalui dedikasi latihannya. Sebuah kualitas kepemimpinan alami yang mulai muncul dari sosok pemuda asal Wonosari tersebut. Jawaban Veda adalah kecepatan. Sebagai penutup bahasan kita hari ini, Farhan Fek ingin mengingatkan kembali bahwa singa yang sedang diam adalah singa yang paling berbahaya. Veda Ega Pratama telah memilih jalannya. Ia tidak akan berperang lewat kata-kata di media massa. Ia memilih berperang lewat kecepatan di atas aspal. Nyinyilan rival hanya dianggap sebagai bumbu penyedap yang justru makin mematangkan mentalitas juaranya. Mari kita terus berikan dukungan positif dan doa terbaik agar Veda tetap sehat dan mampu menunjukkan hasil dari latihan ekstrimnya di GP Prancis nanti. Biarkan rival sibuk dengan apa kabarnya, sementara kita tetap fokus pada gaspolnya Veda Ega Pratama. Indonesia tidak butuh pembalap yang jago bicara, Indonesia butuh pembalap yang jago juara, dan sosok itu ada pada diri Veda Ega Pratama. Merdeka. Bener-bener kelas ya bosku mentalitas Veda, gak perlu banyak omong, cukup kasih bukti di tempat latihan. Biarin aja rival mau ngomong apa,
Yang penting nanti di Le Mans mereka cuma bisa lihat knalpot motor Veda dari kejauhan. Menurut kalian, apakah latihan ekstrem Veda ini bakal langsung berbuah podium 1 di Prancis? Tulis dukungan kalian yang paling gila di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fake ini biar nyali rival makin ciut lihat kekompakan fans Veda. Sehat selalu bosku, tetap kawal kebanggaan kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.